Siapa bos? Kita bahas apa sekarang, men? Kawasaki New Ninja 250 Fi 2 silinder. Oh iya iya. Rasa-rasanya ada yang kurang ya jika tidak membahas New Ninja 250 Fi dari Kawasaki untuk kalian. Motor ini sangat kuat sebagai ikon motor full firing 2 silinder di Indonesia, dan sejak awal kemunculannya motor ini selalu saja menjadi pusat perhatian. Motor yang lahir pada tahun 2017 ini sebagai pembaharuan ya dari generasi sebelumnya, dan memiliki 3 varian saat ini untuk 2022 dan 2023. Kawasaki New Ninja 250 Fi ini dibanderol dengan harga mulai dari 66.500.000 untuk OTR Jakarta untuk varian standarnya. Sedangkan untuk varian Ninja 250 ABS SE dibanderol pada harga 78.500.000. Nah, si perbedaan harga varian ABS SE ini dikarenakan adanya fitur ABS atau anti-lock braking system. Kemudian di sana ada pilihan seat cover, DC outlet untuk mengecas mungkin handphone kalian, windshield model smoke ya yang sedikit lebih besar, lalu sudah ada frame slider, special edition graphics, dan kipas master key system. Lalu yang terakhir untuk varian tertingginya yaitu dinamakan Ninja 250 ABS SE MDP, dibanderol pada harga Rp78.900.000. Dan varian tertinggi ini menggunakan sistem pengecatan MDP atau bahasa Garutnya Magnetic Design Paint. Yaitu saja sih bedanya jika dibandingkan Ninja 250 ABS SE, sedangkan fitur lainnya sama saja. Ya, siapkan kopi dan gorengan, kacang suhu, goreng suku, dan apapun, karena Arvin akan bercerita tentang perjalanan dan sejarah Ninja 250 2 silinder ini dari awal netes dari telurnya. Ya, ada pepatah mengatakan jika tak kenal maka tak sayang, maka kemudian dibawa ke ranjang. Oh, mulai. Tapi nggak boleh begitu, halalin dulu, jangan main gejus anak orang. Pada kenyataannya nih Omre, motor yang memiliki kode EX250 ini sudah ada sejak tahun 1983, tepat tahun dimana lahirnya yang punya channel ini. Woi, siapa tuh? Teuing tapal, teuing saha. Ya, EX250 ini memang sempat tertidur atau berhibernasi ya, mirip beruang lama sekali. Karena sejak tahun 1951 motor 2 silinder ini tidak berkembang lagi, hingga akhirnya pada tahun 2008 Kawasaki membangkitkannya dari tidur panjangnya. Jadi dengan begitu sangat bisa dimaklumi ya jika sebagian dari kalian hanya mengetahui bahwa motor ini lahir di tahun 2008. Saat itu dikenal dengan nama Kawasaki Ninja 250R Karbu, itu julukan sekarang karena masih menggunakan sistem karburator. Dan setelah dibangkitkan ternyata banyak sekali perubahan jika dibandingkan versi pendahulunya, terutama pada desain tampilan yang bentuknya lebih futuristik, maco, dan kekar. Gambot, bohai, bahenoal. Aduh. Nah bro, setidaknya ada 2 fase ya. Fase pertama ini ada di rentang tahun 1983 hingga 1991. Ya, tahun 1983 itu saat generasi pertama dilahirkan, dan 1991 itu tahun dimana EX250 ini bersiap untuk memulai tidur panjangnya. Pada masa ini secara umum pada tampilan dan desainnya berbentuk sport firing jadul, yaitu jok rider dan boncengannya menyatu, tidak seperti sport bike kebanyakan saat ini yang bentuknya terpisah atau dikenal disebut split seat. Yang pertama adalah Kawasaki GPZ 250 dengan kode EX250C. Ini generasi pertama ya, dilahirkan tahun 1983 dan merupakan cikal bakal dari New Ninja 250 Fi terbaru saat ini. Jika dilihat secara fisik memang motor ini belum menggunakan full firing. Selain itu ada beberapa perbedaan lainnya jika dibandingkan generasi-generasi sesudahnya. Misalnya pada mesinnya yang patak parallel twin SOHC. Ya, mesin GPZ 250 ini SOHC berbeda dengan ciri khas dari Ninja 2 silinder yang bermesin DOHC. Perbedaan lainnya ada di sistem penggerak rodanya atau final drive. Yaitu yang menggunakan belt, bukan rantai. Meskipun cukup jauh ya perbedaannya dengan ciri khas dari Ninja 2 silinder, tapi kode XC250C ini ada di motor ini. Dengan begitu tidak bisa dipungkiri lagi bahwa gen Kawasaki Ninja 2 silinder mengalir pada motor ini. Dan pada mesinnya ya sudah disebutkan tadi, 249cc 2 silinder SOHC 4 valve atau 4 katup dengan muntahan power atau tenaga sebesar 16,9 horsepower di 8000 rpm. Kemudian pada bobotnya mencapai 165 kg.
Setelah motor GPZ 250 atau EX 250C ini bertahan hingga 1985, kemudian Kawasaki mengeluarkan GPZ 250R dengan kode EX 250E di tahun 1986. Pada generasi kedua ini, jika dilihat dari bentuk, spesifikasi dan performanya sudah mulai mengarah ke Ninja 250 yang kalian kenal saat ini. Jok pengendali dan boncengannya sudah mulai terpisah, meskipun pisahannya masih menempel. Pada sektor mesinnya sudah DOHC 8 katup atau 4 katup per silindernya. Pada sisi penggerak rodanya juga sudah menggunakan rantai, dan yang paling penting adalah sudah menggunakan full firing yang merupakan identitas yang kental dari Ninja 250 2 silinder. Tapi sayangnya ukuran rodanya sedikit mungil, yaitu 100/80 ring 16 untuk ban depan dan 120/80 ring 16 untuk roda belakang. Ya lihat sajalah ban Yamaha Nuvo atau Suzuki Skywave ya segede gitu. Dan selain itu juga bentuknya masih kurus atau krempeng, belum gamot dan bahenol. Mesin dari generasi ini dibekali 248 cc 2 silinder DOHC 8 volt atau 8 katup, dan mesinnya mampu mengeluarkan tenaga sebesar 37,4 horsepower di 11.000 rpm, sedangkan torsi puncaknya berada di 24,5 Nm pada 10.000 rpm. Pada bobotnya motor ini bobot basah ya mencapai 156 kg. Hanya bertahan 1 tahun, kemudian Kawasaki yang gatel ini kembali melakukan pembaruan dan namanya berubah menjadi GPX 250R dengan kode EX 250F di tahun 1987. Pada generasi ketiga ini banyak perubahan pada bagian desain dan tampilannya. Wujud GPX 250R ini sudah mulai terlihat gamut sesuai ciri khas Ninja 2 silinder. Tapi sayangnya ya ukuran roda masih memakai diameter atau ring 16 inci, 100/80 ring 16 untuk roda depan atau front, dan 130/80 ring 16 untuk roda belakang atau rear. Pada jok split seat juga dirubah kembali menjadi menyatu, tapi tidak mengapa lah ya, karena masih terlihat sporty, apalagi pada zamannya sport bike memang seperti itu. Pada generasi ini GPX 250R dibekali mesin 228 cc 2 silinder DOHC 8 volt dengan muntahan powernya mencapai 37,4 horsepower di 12.500 rpm dan torsi puncaknya berada di 24,5 Nm pada 10.000 rpm, sedangkan pada bobot mencapai 161 kg. Selang setahun kemudian di tahun 1988, Kawasaki ini kembali mengeluarkan motor 250 cc 2 silindernya yang dinamai sama dengan generasi sebelumnya GPX 250R, tapi ada angka 2 di belakangnya. Untuk kodenya adalah EX 250G. Sebenarnya motor GPX 250R2 ini hanya dijual di Jepang yang merupakan negara asalnya Kawasaki, Aki Sugiono. Kamana wae atau ngomong teh Pak Bos? Pada tampilannya juga sangat mirip dengan GPX 250R tahun sebelumnya, tapi bobotnya lebih berat sedikit menjadi 163 kg. Ya pada generasi ini sebenarnya tidak banyak berubah dari sebelumnya. Perubahannya hanya ada pada disematkannya dual spek atau rem depan ganda, dan selain itu ukuran tapak dari bannya menjadi lebih lebar untuk rear 110/80 ring 16. Dan ciri lainnya adalah knalpot berwarna hitam yang bisa dibedakan dari GPX 250R atau EX 250F yang knalpotnya berwarna putih. Untuk mesin dan muntahan tenaga sama saja dengan versi sebelumnya, tapi pada bobot yaitu tadi bertambah menjadi 163 kg akibat adanya disematkan fitur-fitur baru. Selanjutnya pada generasi kelima, Kawasaki meluncurkan ZZR 250 dengan kode EX 250H di tahun 1991. Pada generasi kelima ini berbeda dengan generasi sebelumnya yang semuanya diberi nama depan GP baik itu Z maupun X. Dan kali ini nama ZZR 250 dipilih Kawasaki sebagai penegas identitas EX 250H yang merupakan gen penerus sah dari EX 250 series. Bahkan motor ini di Kanada sempat diberi nama Ninja 250R. Pada generasi ini sudah menggunakan velg diameter 17 inci, 180/80 ring 17 untuk depan dan 140/70 ring 17 untuk belakang. Selain itu adanya penambahan fitur seperti shock belakang yang bisa disesuaikan, lever atau tuas rem dan kupling yang bisa disesuaikan juga, hingga sistem kelistrikan yang direvisi. Tapi akibatnya pada motor ini bertambah berat sekitar 5-6 kg. Ini untuk informasi saja bre. Meskipun tidak ada lagi perubahan desain sesudahnya, tapi si Kawasaki ini tetap menjualnya hingga tahun 2005 karena pada tahun-tahun berikutnya adalah fase kedua evolusi dari Ninja 250R ini.
Untuk mesinnya sebenarnya masih sama saja dengan versi-versi atau generasi sebelumnya, tapi ada penambahan bobot menjadi 168 kg. Pada fase evolusi tahap 1 ini terlihat ya, Kawasaki sangat agresif sekali melakukan pembaharuan, perombakan pada motor 2 silinder Gen EX 250 ini. Ya kelihatan lah dalam 7 tahun, dari tahun 83 hingga 91 mereka sudah melakukan perombakan sebanyak 5 kali. Sedangkan pada fase kedua evolusi Ninja 250 silinder ini dimulai pada tahun 2007 hingga 2008, tepat di mana pada waktu itu Kawasaki melahirkan Ninja 250R Karbu. Dan kemunculan Ninja 2 silinder Karbu ini menunjukkan kebangkitan EX 250 dari tidur panjangnya. Desain kekinian dan futuristik benar-benar berbeda dengan seri-seri sebelumnya. Pada jok kembali dibuat terpisah atau split seat. Pada desain keseluruhan terlihat jauh lebih kekar dari semua versi jadulnya. Dia menyesuaikan lah ya dengan selera masa sekarang yang gemoy-gemoy depan dan belakangnya. Ngebahas apa sih Pak Bos? Motor. Yap, Kawasaki Ninja 250R ini menandakan bangkitnya EX 250 dengan kodenya EX 250J di tahun 2008. Bukan Kawasaki namanya jika tidak menggebrak pasar yang tidak dilirik pesaingnya. Pada awal kemunculannya, motor ini sukses mendapatkan tempat spesial di hati bikers. Bukan hanya di Indonesia saja, bahkan hingga ke Eropa sana. Tampilannya benar-benar gambot dan sudah mirip moge sekali. Sebenarnya pada generasi ini tidak sebaik pendahulunya pada performa mesinnya, tapi tidak mengapa lah ya. Yang harus kita acungi jempol pada Kawasakinya, kemauan mereka untuk menawarkan sesuatu yang baru dan selanjutnya pasti menjadi tren, kemudian diikuti pesaingnya. Pada spesifikasi mesinnya, EX 250J ini dibekali mesin berkubikasi 249 cc 2 silinder DOHC 8 valve atau 8 katup dengan muntahan power sebesar 31,4 horsepower di 11.000 rpm dan torsi puncak pada 20 Nm di 9.500 rpm dengan bobot mencapai 169 kg. Kemudian 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2013, Kawasaki melahirkan kembali upgrade dari EX 250J, dikenal dengan nama Ninja 250 Fi dengan kode EX 250L dan EX 250M. Unit ini juga dilahirkan sebagai pengganti generasi sebelumnya yang masih menggunakan karburator ya tadi, EX 250C tadi. Dengan begitu, mulai di generasi ini Ninja 250 sudah menggunakan sistem injeksi. Sebenarnya pada generasi ini Kawasaki membedakan nama kode dari dua variannya, EX 250L untuk Ninja 250 Fi versi standarnya dan EX 250M untuk yang menggunakan fitur pengiriman ABS atau anti-lock braking system. Pada generasi ini juga sebenarnya ada banyak kendala yang dikeluhkan usernya, misalnya handlingnya terlalu berat, terlebih untuk menikung dan bermanuver. Selain itu pada periodenya ya, Ninja 250 Fi ini paling inferior jika dibandingkan pesaing-pesaingnya di kelas 250cc 2 silinder. Muntahan tenaga mesinnya ada di bawah CBR 250RR dari Honda yang di 38,2 horsepower pada saat itu, bahkan Yamaha R25 di 35,5 horsepower. Karena pada mesinnya Ninja 250 Fi ini dibekali spek 249cc 2 silinder DHC 8 valve dengan muntahan tenaga sebesar 31,5 horsepower di 11.000 rpm dan torsi puncaknya berada pada 21 Nm di 10.000 rpm dan bobotnya mencapai 172 kg. Secara power atau tenaga dia lebih kecil dari pesaingnya, secara bobot dia lebih berat dari pesaingnya. Dan pada finalnya atau puncaknya, Kawasaki melahirkan Ninja 250 Fi dengan kode EX 250 di tahun 2017. Generasi pamungkas atau terakhir dari Ninja 250 2 silinder ini diciptakan Kawasaki untuk memberikan perlawanan kepada pesaing-pesaingnya. Pada sektor muntahan, tenaga mesinnya naik sangat drastis mencapai 28,5 kW atau 38,2 horsepower, setara lah ya dengan CBR 250RR K64A generasi pertama. Selain itu, bobotnya juga dipangkas menjadi 163 kg saja. Dengan begitu, Ninja generasi ini menempati peringkat 3 besar benchmarking motor 250cc terkencang versi X Motorride. Dan di atasnya hanya ada Honda CBR 250RR pada posisi 2 dan saudaranya ZX 25R yang menjadi jawaranya. Dan jika kalian penasaran tentang peringkat 35 lebih motor 250cc terkencang dan terbaik, admin sematkan linknya di deskripsi. Pada unit ini entah kenapa Kawasaki memberikan kode EX 250 saja tanpa embel-embel huruf di belakangnya. Seharusnya atau biasanya menyematkan huruf R jika L dan M sudah digunakan. Atau mungkin Kawasaki ingin menegaskan bahwa inilah Ninja 250 2 silinder sesungguhnya. Atau bisa saja versi R-nya akan lebih powerful dari yang ada saat ini. Kuno ya.
Atau siapa yang tahu, hanya Kawasaki yang tahu. Baik, sekian saja bahasan admin kali ini tentang berkenalan dengan motor 250cc 2 silinder dari Kawasaki New Ninja 250 Fi. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan dan data. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan isi kolom komentar. Jika kalian menyukai konten admin, silahkan like, follow, dan subscribe. Selalu hati-hati jalan, sampai jumpa di konten selanjutnya. Kemana lagi kita, Pak Bos? Balik, Katanya tadi mau ke Citarum Fashion Week. bunga.